Kami bukan diam, kami bukan tunduk, kami suara keras dari rakyat. Kalimantan TV bukan sekadar layar, kami suara yang tak bisa dibungkam. Kalimantan TV, kami mengguncang, kebenaran kami bawa tanpa gentar. Dari kota Waringin Barat, untuk Nusantara kami lawan segala. Terima kasih kesempatan ini yang diberikan kepada salah satu channel Kalimantan TV ya. Saya merasa bersyukur dengan ada informasi ke beberapa publik ya, sehingga ini memberikan satu edukasi. Namun isi dari beberapa media lokal itu saya lihat dari, jangan salah, kurang lebih 5 media lokal yang menyampaikan informasi itu ada dugaan rekanan atau beberapa rekanan yang menguasai proyek itu kurang lebih 70 paket gitu ya. Jangan salah gitu ya artinya. Nah, kita merasa informasi ini sangat merasa heran gitu. Kenapa keheranan kita? Kok sampai terjadi informasi monopoli proyek itu sampai 70 paket. Nah, informasi ini menjadi salah satu pembicaraan hangat sudah di kalangan kontraktor maupun di masyarakat. Karena apa? Selama ini kan kalau kita melihat daripada aluran-aluran tender itu kan hanya beberapa proyek yang bisa dilaksanakan apabila itu mencukupi syarat sesuai dengan standar pelelangan. Nah, namun sampai 70 ini kan saya dapat informasi ini kan sangat mengerikan gitu. Tapi apakah benar informasi ini atau menyesatkan? Ini sama-sama kita sebagai wartawan, kita juga harus betul-betul mencermati ini gitu. Tapi kalau saya lihat narasumber di situ, saya lihat narasumbernya adalah salah satu bagian daripada kontraktor asosiasi ya, Aspakindo ya, jangan salah ya, Aspakindo. Berarti ini mereka mempunyai data yang cukup akurat gitu. Nah, hanya saja mereka di situ tidak menentukan siapa pelaksana kegiatan itu. Tapi kalau melihat narasumber yang kita tarik, ini sedikit menguatkan gitu. Artinya walaupun dari Aspakindo itu kan dia punya kepentingan juga sebagai rekan atau kontraktor kan. Tapi yang kita yang merasa bangga itu dia berani mengeluarkan narasumber yang diduga monopoli paket proyek yang mencapai sekian itu gitu. Nah, itu yang poin pertama yang perlu kita cermati. Kita sebagai wartawan atau awak media, apapun yang menjadi tuntutan masyarakat informasi, apalagi ini kan salah satu organisasi resmi yang menyampaikan itu kan perlu ditindaklanjuti itu. Terutama kami berharap kepada penegakan hukum, kalau memang itu menyalahi standar atau SOP atau kegiatan yang memang betul-betul di luar daripada ketentuannya, silakan untuk ditindaklanjuti gitu. Harapan kami gitu. Tapi sebaliknya, tapi kalau itu masih dalam proses hanya dugaan sementara kegiatannya belum pasti, kita juga tidak bisa mengakui bahwa itu benar, bahwa kegiatan itu akan terjadi gitu. Nah, itu yang sedikit kita beri gambaran gitu. Berarti kalau sampai ada yang cerita dapat kurang lebih 70 paket, PT atau CP lain bisa nggak kebagian? Paling tidak mereka juga rasa kekhawatiran, berarti ada sistem yang selama ini dengan rasa keadilan itu tidak terjamahkan. Kenapa? Kalau rasa keadilan itu bisa terjamahkan dari beberapa kegiatan yang ada, misalkan di masing-masing dinas, dia punya paket di sini misalkan 50 paket, di sini 30, di sini 20, atau sini 40. Dari jumlah itu kan ada beberapa organisasi yang ada. Nah, ini kan bisa mencerminkan rasa keadilan itu karena mereka juga dalam organisasi itu, mereka membayar setiap dalam perusahaan itu yang sifatnya dalam penerbitan yang kata SBU kan gitu. Artinya kan mereka mengeluarkan biaya. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan salah satu kegiatan atau rekanan, mereka kan rugi. Rasa keadilan mereka juga tidak terjamahkan di situ. Ini yang perlu saya garis bawahi. Tapi saya kembali lagi ke belakangnya. Apakah ini benar itu terjadi tidak ada keadilan? Atau memang ada dugaan monopoli orang-orang tertentu? Atau ada pesanan?
Ini yang perlu kita garis bawahi, kita bersama-sama untuk mencermati ini. Karena bagaimana kemajuan Kobar ini tolak ukurnya adalah di birokrasi, di pemerintahan, baik itu legislatif, eksekutif, maupun di masyarakatnya, termasuk kontrol medianya gitu. Bagaimana kita menanggapi karena efisiensi ini kan dikurangi di pemerintah daerah. Sedangkan proyek ini kan ada yang monopoli. Nah, oke. Jadi kalau kita melihat hierarki ya dari segi anggaran ya, yang selama ini yang sudah menjadi kemarin itu diparipurnakan ya. Saya sedikit juga wawancara dengan wakil ketua DPRD ya terkait dengan pemotongan anggaran dari pusat. Ternyata memang benar itu. Kita ini kan ada beberapa anggaran yang sudah dipotong gitu. Ya artinya tuh pengurangan dari anggaran yang sekian ternyata berkurang. Nah, ini apa yang kita kutip kemarin dari wakil ketua DPRD Bu Sri ya, jangan salah. Itu memang beliau mengakui ini ada pengurangan anggaran. Nah, ini juga kita sangat prihatin dengan sudah pengurangan anggaran, tambah lagi ada dugaan monopoli proyek itu. Sehingga apa yang terjadi gitu. Nah, sudah situasi anggaran kita terbatas, dugaan monopoli proyek yang dianggap menguasai sekian proyek itu bisa berjalan, ini lebih membahayakan. Jadi daerah ini jangan dibikin hanya segelintir orang yang bisa menguasai. Kita berbicara Kobar ini kan secara umum kan banyak. Di sini banyak pemikir, di sini banyak orang politik, di sini banyak orang birokrasi, di sini juga banyak orang-orang intelektualnya tinggi. Jangan sampai melihat hanya segelintir orang yang menguasai monopoli proyek-proyek tersebut gitu. Kita prihatin jadinya gitu. Nah, coba kita bayangkan, perlu paling tidak kan kita ya Anda juga sebagai wartawan harusnya konfirmasi juga lah kepada tokoh masyarakat. Apa tanggapan mereka, bagaimana respon mereka, sampai sejauh mana dengan ada dugaan ini, bagaimana Kobar ke depannya. Kita belum bicara ke fisik loh. Kalau kita berbicara ke fisik dari kegiatan itu, misalkan nilai itu anggap aja PL. Sekarang PL itu kan bisa berkisaran dulu 200 sekarang atau bisa 400 ya. Atau berapa ya sesuai aturan ya. Nah, itu belum bicara kita fisik. Bagaimana standarisasi fisiknya itu? Keterbukaan informasi publiknya juga bagaimana? Sistem pembersihannya bagaimana? Bagaimana landasan dasarnya? Bagaimana 30%-nya? Bagaimana 60%-nya? Bagaimana spek yang sudah dikeluarkan? Sesuai tidak? Itu belum bicara ke fisik. Ini kita bicara hanya proyek saja, sudah ada dugaan monopoli kalau itu benar. Ini belum ke fisik. Makanya kita cermati bersama. Ayo masyarakat kita bergandeng tangan untuk mencermati proyek-proyek yang ada kegiatan yang di Kobar ini. Sama-sama kita lihat. Karena keterbukaan informasi publik bukan untuk diri kita, untuk kepentingan masyarakat kita. Di salah satu masyarakat kita melihat kegiatan itu dengan baik, maka masyarakat itu akan menikmati baik. Tapi sebaliknya, apabila kegiatan itu ada dugaan penyimpangan, maka masyarakat ikut membiarkan untuk menyimpang itu kalau mereka tidak kontrol di wilayah itu sendiri. Bagaimana mereka duga ikut menyimpangkan itu? Loh, sudah tahu kok ini yang kurang pas. Bagaimana supaya bisa pas? Kalau mereka tahu, kalau tidak tahu ya kita tidak tahu lah. Ya kan? Nah, harapan kita ya mudah-mudahan kita bergandeng tangan untuk membangun daerah Kobar ini supaya bisa lebih maju. Kita jangan sampai termakan opini-opini yang tidak sehat. Belajar kita mengkritisi dengan opini yang sehat. Belajar jujur. Kejujuran itu tolak ukurnya ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Apabila kita mencermin kejujuran itu dengan kebaikan, insya Allah kembalinya baik. Yakinkan itu. Terima kasih. Kalimantan TV, suara daerah, mata rakyat.